Kita akan lanjutkan pembahasan eksposisi kita dari Kisah Rasul pasal kedua. Saya tidak akan secara khusus bahas tentang Pentakosta karena kita dalam rangkaian Pentakosta dan pasal 2 tetap di dalam kaitan dengan Pentakosta. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita yang kita baru bahas setengahnya di beberapa minggu yang lalu. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14, kita boleh baca sekali lagi dari ayat 14 sampai ayat yang ke-41. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku
sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, itu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Mari kita masuk di dalam doa. Kami kembali berdoa Bapa, memohon kiranya Engkau boleh memberkati pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami sungguh mengharapkan Engkau boleh memberkati kami dan menyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Jangan biarkan firman-Mu berlalu ya Bapa daripada hidupan kami atau daripada kesempatan kami untuk mendapatkan kebenaran-Mu. Tetapi biarlah Engkau boleh memberikan kepada kami telinga yang mau mendengar firman, hati yang mau menerima firman, dan juga hati yang boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh pakai hamba-Mu untuk menyatakan firman, dan biarlah tentang berita tentang Injil Kristus, kasih Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus boleh sungguh-sungguh memenuhi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu pada waktu hari Pentakosta tiba, Petrus bangkit berdiri, lalu dia berkhotbah tentang apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu. Lalu apa yang menjadi hal yang membuat Petrus harus berkhotbah pada waktu itu? Saya percaya ini adalah sebuah persiapan atau sesuatu keadaan yang dilakukan atau dipersiapkan oleh Tuhan atau dikerjakan oleh Tuhan untuk Petrus berdiri dan bersaksi bagi Injil Yesus Kristus. Kita tahu dari mana? Melalui suara keras yang seperti angin ribut yang Tuhan kirimkan untuk ada di antara dari atau menyelimuti atau mengelilingi dari para rasul 120 orang yang hadir dan berdoa di Yerusalem atau di rumah atas itu. Kita tidak tahu secara pasti di mana letak rumah itu atau ruangan itu, tetapi satu hal adalah tempat itu kemungkinan menjadi satu tempat yang mudah dijangkau oleh orang-orang yang jumlahnya saya percaya di atas dari 3.000 orang untuk bisa beribadah di bait Allah pada waktu itu. Jadi tempat itu kira-kira mungkin letaknya di dekat bait Allah, sehingga orang banyak gampang untuk hadir ke situ untuk mendengarkan khotbah Petrus pada waktu mereka mendengar ada angin ribut yang suara seperti angin ribut yang begitu kencang, begitu kuat yang melanda tempat itu. Tetapi tidak ada anginnya sama sekali. Dan melalui peristiwa itu, kedua, Tuhan kemudian dikatakan memenuhi mereka dengan Roh Kudus, sehingga para rasul itu kemudian berbicara bahasa lain pada waktu itu, yang membuat orang-orang tercengang-cengang akan apa yang sedang terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, pada waktu orang banyak mendengar itu, mereka bertanya, apakah artinya ini? Nah saudara, ketika saudara melihat kepada bahasa lidah atau bahasa roh yang diterjemahkan oleh LAI, maka saudara harus melihat keberadaan dari karunia itu memiliki satu tujuan tertentu. Dari pertanyaan mereka yang mengatakan apakah artinya ini, itu berarti ada tujuan yang Tuhan ingin genapkan atau sampaikan kepada orang-orang Israel dan bukan Israel berkenaan dengan Pentakosta tersebut.
Dan itu bukan sesuatu yang hanya sekedar diucapkan atau dilakukan, atau sekedar sebuah doa yang boleh kita lakukan setiap minggunya di dalam gereja. Kalau itu menjadi sesuatu yang kita lakukan setiap minggunya di dalam gereja atau setiap persekutuan seperti itu, maka pertanyaannya, untuk apa kita membicarakan bahasa roh itu? Kenapa saya pakai kata ini? Seolah-olah saya menyetujui apa yang dilakukan. Bukan menyetujui, tetapi saya mau tanya, tolong evaluasi ulang. Tujuan dari orang-orang Kristen itu mengeluarkan kata-kata yang tidak dimengerti itu untuk apa? Karena di dalam Kisah Rasul pasal 2 ada tujuannya. Ada satu tanda yang Tuhan ingin nyatakan kepada orang-orang Israel dan bukan Israel melalui Pentakosta itu, melalui bahasa lidah yang mereka katakan pada hari itu. Kalau enggak ada, harusnya bagaimana? Saya sih menganjurkan lebih baik seperti Paulus katakan, diam dan tidak menggunakannya. Karena kita tidak mengerti apa yang menjadi tujuan, kita tidak mengerti apa yang dikatakan juga melalui kata-kata itu. Dan saya juga berani katakan, yang dikatakan juga bukan sebuah bahasa seperti yang ada di Pentakosta. Jadi intinya adalah semua yang diterapkan hari ini itu bertolak belakang secara prinsip dengan apa yang diajarkan di dalam Kisah Rasul pasal 2, 8, 10 dan juga 19, 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Kalau itu bertolak belakang, maka kita harus berhati-hati. Kemungkinan besar itu bukan berasal dari Roh Kudus karena cara kerjanya berbeda. Tetapi pada waktu hari itu tiba dan orang banyak kemudian kaget tentang apa yang terjadi pada waktu itu, maka ada sebagian dari mereka yang mencemooh, orang-orang ini pasti mabuk. Dan mereka berbicara itu karena mereka dipengaruhi oleh minuman keras. Tetapi Petrus pada waktu mendengar itu, dia berdiri lalu dia berbicara. Saudara, ingat loh, lihat, ini baru pukul 9 pagi. Masakan kita mabok pukul 9 pagi? Dan karena di dalam budaya orang Yahudi, mereka biasa kalau minum itu setelah mereka menjalankan hidupan tanggung jawab mereka, khususnya di dalam beribadah kepada Tuhan, bukan di pagi hari. Nah saudara, kita sudah melihat berkenaan dengan bagian dari ayat 17 sampai ayat yang ke 20, ya bisa dikatakan 21 dan 22 seperti itu ya. Tetapi saya mungkin mau ajak saudara lihat dari perspektif yang sedikit berbeda ya. Pada waktu orang banyak berkata, mereka pasti mabuk. Lalu Petrus bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, mereka tidak mabuk. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Petrus berkata, inilah yang dikatakan oleh Nabi Yoel berkenaan dengan hari-hari akhir. Maksudnya adalah pada waktu hari-hari akhir, di zaman akhir, yaitu berbicara tentang kedatangan Mesias. Orang Yahudi punya pengertian di hari akhir Mesias akan datang untuk menegakkan penghakimannya bagi bangsa-bangsa dan membela orang Israel. Maka hari itu, pada hari itu akan terjadi seperti yang dikatakan di dalam ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21, yaitu apa yang dinubuatkan oleh Yoel di pasal yang kedua itu. Tetapi saudara, pada waktu saudara membaca bagian ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21, maka saudara jangan terlalu mau menyelidiki sampai ke makna yang paling dalam, paling detail, paling kecil-kecil itu. Maksudnya bagaimana? Yaitu tentang, oh maksudnya apa mimpi itu, nubuat itu, lalu penglihatan itu. Karena di dalam bagian dari pasal 2 ini, Petrus sama sekali tidak pernah menjabarkan maksud dari penglihatan itu seperti apa, mimpi itu seperti apa, ataupun nubuat itu seperti apa. Nah, di dalam tradisi orang Yahudi ada namanya mengutip bagian dari perjanjian lama untuk disampaikan sebagai satu pembuktian penggenapan nubuat, tetapi secara tidak spesifik. Dan istilah itu atau cara ini dinamakan dengan istilah peser,
S-H-E-R, Peser. Yaitu pada waktu para rasul mengutip perjanjian lama, mereka mengutipnya bukan untuk menjelaskan secara detail satu persatu dari apa yang dikatakan oleh Nabi di dalam perjanjian lama. Tetapi walaupun begitu, ada tujuan Petrus di dalam mengutip bagian Yoel pasal 2, yaitu untuk menekankan apa? Yaitu penekanan pada hari ini adalah hari-hari akhir. Maksudnya kapan mulai hari akhir? Yaitu sejak daripada peristiwa Yoel ini terjadi. Kalau kita mau ngomong seperti itu ya, peristiwa Pentakosta terjadi, itu adalah hari-hari terakhir. Walaupun saya kasih bocoran sedikit, ketika Yesus datang pertama kali ke dalam dunia, itu sudah masuk ke dalam hari-hari yang terakhir itu. Lalu apa yang terjadi pada hari-hari terakhir itu? Yoel berkata, pada waktu itu maka aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan semua manusia itu siapa? Yaitu anak-anakmu laki-laki, perempuan dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan, teruna-terunamu, yaitu anak-anak remajamu, mungkin anak-anak pemudamu, dan orang-orang tuamu, lalu hamba-hambamu laki-laki dan perempuan, dan kemudian kepada mereka semua rohku itu akan diberikan kepada mereka pada hari itu. Jadi pada waktu kita melihat pada kutipan Petrus terhadap Yoel pasal 2, kita mau lihat bahwa terjadi satu peristiwa yang berbeda dengan masa lalu di dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, siapa orang yang menerima roh kudus Tuhan? Yaitu orang-orang yang menjabat satu jabatan tertentu untuk melayani Tuhan, atau yang penting seperti itu. Tetapi di dalam zaman akhir itu, atau di dalam zaman perjanjian baru itu, bukan orang-orang tertentu lagi yang akan menerima roh kudus Tuhan untuk menyertai mereka di dalam pelayanan, tetapi semua orang akan menerima roh kudus itu. Siapa mereka? Anak laki-laki, anak perempuan, remaja laki-laki, remaja perempuan, orang tua laki-laki, orang tua perempuan, dan budak-budak laki-laki dan budak-budak perempuan. Jadi pada waktu hari akhir itu tiba, tidak ada satu orang pun yang menjadi umat Tuhan yang tidak memiliki roh kudus di dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan sudah mencurahkan itu, dan Tuhan memberikan roh kudus itu di dalam kehidupan semua dari anak-anak Tuhan. Lalu setelah berbicara tentang hal ini, Petrus harus mengatakan, kalau zaman akhir itu tiba, siapa yang menjadi Mesiasnya? Karena pada waktu kita bicara dalam perjanjian lama, maka setiap kali berbicara tentang zaman akhir, orang-orang Yahudi mengerti nabi-nabi berbicara tentang Mesias akan datang untuk menjadi hakim atas dunia ini. Jadi pada waktu Petrus berkata, sekarang Yoel nubuat itu sudah digenapi. Kalau nubuat Yoel sudah digenapi, berarti Mesias sudah datang. Kalau Mesias sudah datang, siapa Mesias itu? Lalu kalau dia adalah Mesias itu, apa yang menjadi bukti kalau dia itu adalah Mesias yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama? Nah, di sini kalau saudara baca di dalam ayat 22, maka di situ Petrus secara spesifik langsung berkata kalau Mesias itu adalah Yesus. Tetapi pada waktu Petrus berkata dia adalah Yesus, Petrus tidak berkata dia adalah Yesus Kristus, melainkan dia adalah Yesus dari Nazaret. Saudara, saya percaya itu punya satu maksud tujuan yang penting di situ. Kalau kita bicara Yesus Kristus, maksudnya apa? Yesus yang diurapi. Karena Kristus itu adalah nama Yunani daripada Mesias. Mesias itu nama Ibrani atau kata Ibrani. Kristus itu kata Yunani yang artinya sama, yaitu yang diurapi. Kalau kita berkata, kalau misalnya Petrus berkata dia adalah Yesus Kristus, berarti Petrus mengatakan dia adalah Yesus yang diurapi. Tetapi Yesus yang diurapi itu siapa? Nah, di dalam perjanjian lama atau di dalam zaman waktu itu, maka banyak sekali orang-orang yang memiliki nama Yesus.
Bukan hanya Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus itu, tetapi nama Yesus menjadi nama yang umum pada waktu itu, yang di dalam perjanjian lama namanya adalah Yosua. Yosua, Yesus, Yosua bahasa Ibrani, Yesus bahasa Yunaninya. Kayak kalau kita zaman sekarang nama Samuel itu pasaran kayak gitu. Banyak sekali. Yesus juga nama yang pasaran, yang berarti yang menyelamatkan, atau Tuhan yang menyelamatkan. Nah saudara, kalau Petrus berkata dia adalah Yesus Kristus, orang bingung, yang mana Yesus? Banyak sekali Yesus. Tetapi begitu Petrus berkata dia adalah Yesus dari Nazaret, maka tidak ada orang lain kecuali Yesus yang kita kenal. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, yang inkarnasi, sebelumnya inkarnasi ke dalam dunia, Allah menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Jadi Petrus menunjuk secara spesifik sekali, karena tidak ada lagi orang yang bernama Yesus dari Nazaret kecuali yang telah memanggil Petrus menjadi rasulnya, dan 11 rasul yang lain termasuk Paulus juga. Jadi itu adalah satu pembuktian yang Petrus ingin nyatakan kepada orang-orang Yahudi. Zaman akhir sudah tiba. Kalau zaman akhir sudah tiba, Mesias sudah datang. Kalau Mesias sudah datang, siapa dia? Yaitu Yesus dari Nazaret itu. Tapi kalau ngomong seperti ini kan nggak ada dasar bukti ya. Itu bisa menjadi satu rujukan yang hanya berdasarkan satu pengertian sepihak dari Petrus untuk merujuk kalau Yesus Nazaret itu adalah Mesias itu. Kalau begitu bagaimana caranya untuk membuktikan kalau Yesus itu adalah sungguh-sungguh Mesias itu? Nah, di dalam bagian yang saudara baca, Petrus memberikan 4 pembuktian kalau Yesus itu adalah Mesias, dan kita tidak akan salah untuk datang kepada Kristus, dan di dalam Yesus Kristus sungguh-sungguh ada keselamatan itu kalau kita berseru kepada nama Dia. Nah, buktinya apa? Yang pertama yang kita sudah lihat adalah pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, Dia melakukan mukjizat, Dia melakukan tanda-tanda dengan kekuatan kuasa dari Tuhan. Dan saudara bisa komparasikan itu di dalam Yohanes 3 ayat yang kedua. Pada waktu Nikodemus datang kepada Yesus Kristus di malam hari, Nikodemus mengeluarkan satu pernyataan penting atau pengakuan penting, engkau pasti seorang yang diutus oleh Tuhan, Guru. Saudara, satu sisi Nikodemus belum mengenal Yesus itu adalah Mesias. Nikodemus tidak tahu kalau Yesus itu adalah Allah yang menciptakan dia, yang inkarnasi ke dalam dunia untuk menebus dosa dia. Tetapi ada satu hal yang dia tahu secara pasti, bahwa kalau ada orang lumpuh bisa berjalan, ada orang buta bisa melihat, ada orang kusta bisa menjadi tahir, dan penyakit-penyakit yang lain itu bisa disembuhkan seperti itu. Ada mukjizat untuk membangkitkan orang mati. Pasti orang itu adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Kalau dia adalah orang yang tidak diperkenan oleh Tuhan, bagaimana mungkin dia melakukan mukjizat yang begitu luar biasa yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu? Jadi Nikodemus tahu pada waktu Yesus Kristus melakukan mukjizat itu, Nikodemus berkata, engkau melakukan tanda, dan tanda-tanda yang engkau lakukan itu adalah sesuatu yang pasti diberkati oleh Tuhan atau disertai oleh Tuhan, baru hal itu terjadi. Jadi di dalam pemahaman dari orang-orang Farisi, walaupun mereka kontradiktif sendiri mungkin ya, mau mengakui tapi ego mereka, kepentingan diri mereka, posisi mereka, jabatan mereka sebagai petinggi dari orang-orang Yahudi yang memiliki satu kedudukan sebagai pemimpin dari semua orang Yahudi, mereka merasa mungkin kalau menunjuk dan mengakui Yesus adalah Nazaret, itu adalah sesuatu yang membahayakan posisi mereka, yang merugikan mereka, dan bahkan bisa menghabiskan satu bangsa. Itu sebabnya mereka tidak mau mengakui kalau Yesus itu adalah dari Nazaret, apalagi dari Nazaret, bukan dari Yerusalem. Nazaret adalah kota di mana tidak ada nabi pernah muncul di situ, kota di mana orang-orang tidak berpendidikan agama di situ, profesinya adalah nelayan, orang-orang mungkin dari kalangan yang lebih rendah posisinya dari orang-orang yang dari Yerusalem, seperti itu. Sehingga mereka tidak mau mengakui Yesus adalah Nazaret.
apalagi pengajaran Yesus dan juga kematian dia bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat membuktikan kalau Yesus pasti bukan Mesias. Kok bisa? Karena di dalam pemikiran orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, imam-imam, Mesias ketika datang, dia tidak akan mati. Mesias ketika datang, dia akan mengembalikan atau memulihkan kerajaan Daud. Mesias ketika datang, semua musuh-musuh dari orang Israel akan dihancurkan dan ditaklukkan. Mesias ketika datang, dia punya kekuatan politik yang begitu besar untuk mengalahkan politik terbesar dan kerajaan terbesar yang berkuasa pada waktu itu. Tetapi pada waktu Yesus datang, apa yang terjadi? Yesus nggak ada tentara. Yang dilakukan bukan berkaitan dengan politik negara. Nggak ada militer, nggak ada status sebagai seorang yang akan memerintah atau menguasai atau menjadi penerus dari kerajaan Daud. Yang dia lakukan hanya berkeliling mengajarkan firman Tuhan, lalu menyembuhkan orang sakit satu persatu yang datang kepada dia. Orang-orang yang berdosa yang seharusnya dikucilkan, mungkin kalau saya mau pakai istilah Daud, mungkin bagi dia nggak mau seperti Daud, karena Daud membenci kepada orang yang cacat, orang yang ini apa itu, yang anggota tubuhnya itu tidak komplit. Daud benci. Tetapi Yesus justru menghampiri mereka, menyentuh mereka, menyembuhkan mereka, berbelas kasih kepada diri mereka. Lalu pada waktu di atas kayu salib, dikatakan kalau engkau adalah anak Allah, turun dari kayu salib itu. Yesus nggak punya kuasa sama sekali untuk bisa lepas dari kayu salib itu. Dia harus tunduk di bawah kejahatan dari para imam. Dia harus tunduk di bawah kejahatan dari pemerintahan Romawi atau Pontius dan Pilatus seperti itu. Lalu bahkan mati di atas kayu salib. Ini Mesias macam apa? Tetapi saudara, menariknya adalah pada waktu Petrus berkata, dia adalah Mesias itu, dia adalah yang diurapi oleh Tuhan itu. Buktinya apa? Satu sisi, dari mukjizat yang dia lakukan, itu adalah bukti dia adalah Mesias. Kok bisa? Karena di dalam perjanjian lama dikatakan, khususnya di dalam Yesaya dikatakan, ketika Mesias datang, dia pasti akan melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Makanya kalau saudara baca kitab Injil, ketika orang-orang bertanya, mungkinkah dia adalah Mesias itu? Ada orang yang mengatakan seperti ini, ketika Mesias datang, mungkinkah dia akan melakukan mukjizat yang lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Berarti nggak ada kemungkinan lain. Dia pasti itu. Mereka melihat apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama itu merujuk kepada Yesus Kristus. Secara pasti mereka tahu itu. Tetapi Petrus juga berkata, ada hal lain yang saudara harus perhatikan, yang menjadi bukti kalau Yesus itu adalah Mesias. Dari mana? Kematian yang dia alami. Menarik ya. Pada waktu orang Yahudi berkata mati itu menunjukkan dia bukan Mesias, tetapi Petrus berkata mati justru membuktikan kalau Yesus adalah Mesias. Nah saudara bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara, kata diserahkan Allah itu menunjukkan kalau kematian dari Yesus Kristus atau kematian dari Mesias itu adalah sesuatu yang sudah dirancang oleh Tuhan Allah. Dan kalau itu adalah hal yang sudah dirancang oleh Tuhan Allah, maka Yesus atau Mesias pasti harus mati. Tetapi kalau kita bicara Mesias harus mati, buktinya apa? Di mana ayatnya? Kalau Mesias itu harus mati. Salah satu ayat yang mungkin begitu jelas berbicara Mesias harus mati, saudara bisa lihat Yesaya 53 ayat yang ke-10. Yesaya 53 Yesaya 53 ayat yang ke-10.
Yesaya 53 itu bicara tentang Mesias yang menderita ya. Lalu seperti domba yang dibawa ke pembantaian dengan mulut yang kelu seperti itu. Lalu di dalam ayat 10 dikatakan apa? Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Atau kalau kita baca terusnya, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Lalu kalau saudara lihat di ayat sebelumnya, di ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Bicara tentang apa? Kematian dari orang yang diurapi oleh Tuhan atau Mesias itu. Dia terputus dari negeri orang-orang hidup. Seperti orang yang kena tulah. Tulah itu adalah gambaran dari seorang yang disalibkan. Salib itu adalah gambaran seorang yang terkutuk seperti itu. Nah, kalau saudara bandingkan dengan kitab Mazmur, Daud pernah menulis 1000 tahun sebelum Yesus Kristus lahir, 1000 tahun sebelum ada hukuman salib dan orang mengenal salib, Daud sudah ngomong, dia akan terpaku di atas kayu salib, dan semua peristiwa yang terjadi pada hari penyaliban itu sudah dikatakan oleh Daud 1000 tahun sebelum Yesus Kristus lahir di dalam dunia ini. Persis detailnya sama seperti yang Daud katakan. Tapi kita lihat di dalam bagian ini ya, dia terputus dari dunia ini, dari orang hidup. Lalu ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat. Yesus disalibkan di antara siapa? Orang jahat kiri dan kanan dia. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi pada waktu Petrus melihat kepada kematian Kristus, Petrus mengajak orang-orang Yahudi yang mendengarkan khotbah dia melihat kembali ke dalam perjanjian lama tentang Mesias. Lalu apa yang dikatakan di situ? Saya nggak tahu kenapa ya, mata mereka bisa tertutup seperti itu. Mereka tidak melihat kebenaran tentang Kristus. Mereka bisa melompati ayat itu. Apakah karena mereka tidak melihatnya? Mereka hafal ayat Alkitab. Apakah karena mereka tidak mengertinya? Mungkin mereka tidak mengerti, atau pasti mereka tidak mengerti. Tetapi mereka tidak mau punya satu kerendahan hati untuk menerima ketidakmengertian itu mungkin. Atau mereka sudah punya satu konsep sendiri tentang Mesias harus seperti apa, dan mereka menafsirkan ulang ayat-ayat tentang Alkitab. Saudara, tetapi Petrus bawa mereka kembali untuk melihat, ini loh Alkitab ngomong Yesus harus mati. Dan pada waktu Yesus bangkit dari kematian, kalau saudara baca Injil Lukas, dia kembali menceritakan satu persatu peristiwa dari apa yang dia alami kepada orang-orang yang menjadi muridnya yang dalam perjalanan ke Emmaus itu. Tentang apa? Kalau Mesias harus menderita, Mesias harus mati di atas kayu salib. Jadi pada waktu saudara melihat kematian Yesus Kristus, Petrus mau mengajak melihat, oh itu adalah sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Itu sudah dikatakan jauh hari sebelum Yesus lahir. Mesias Yesaya itu ditulis 700 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Mazmur itu ditulis 1000 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Ketika kita bicara tentang Daud. Dan sekarang orang itu datang ke dalam dunia yang namanya Yesus, dan seluruh hidupnya membuktikan bahwa dia adalah penggenapan dari nubuat yang dikatakan oleh Nabi Perjanjian Lama, termasuk kematiannya. Tetapi saudara, menarik lagi adalah pada waktu Yesus harus mati menurut rencana dari Tuhan Allah sendiri, yang bertanggung jawab siapa ya?
Tuhan atau manusia? Saya merencanakan sesuatu. Akibat dari rencana saya sudah merencanakan ada satu korban yang akan jatuh, misalnya seperti itu. Kalau korban itu sungguh-sungguh jatuh, yang bertanggung jawab siapa? Kalau saya merencanakan perampokan, ketika orang yang merampok itu ketangkap, saya perlu ditangkap enggak? Perlu kan? Saya bertanggung jawab kan sepertinya. Tetapi yang merampok itu gimana? Bertanggung jawab juga? Bertanggung jawab juga ya. Nah, tetapi kita seringkali bicara seperti ini ya. Kalau Tuhan sudah merencanakan seseorang untuk menyerahkan Kristus, kalau Tuhan sepertinya itu tidak memilih seseorang, bukan sepertinya ya, jelas-jelas Alkitab ngomong Tuhan kalau orang nggak bisa datang kepada Kristus karena dia tidak memilih orang itu. Kalau Tuhan tidak memilih orang itu, maka orang itu nggak bisa datang kepada Kristus. Lalu yang harus bertanggung jawab siapa? Saudara, kita seolah-olah berpikir bahwa yang menjadi masalah itu adalah Tuhan. Dia yang jahat, dia yang kejam, dia yang sepertinya satu sisi mengasihi seperti munafik, tapi dia tidak mau memilih semua manusia untuk diselamatkan. Dan kita seharusnya menyerahkan semua kesalahan itu kembali kepada Tuhan Allah. Tetapi Alkitab nggak pernah mengajarkan itu. Alkitab menyatakan, kenapa dia mengutus Yesus Kristus dalam dunia ini? Bukan karena dia jahat, tetapi karena dia mengasihi manusia berdosa. Yohanes 3 ayat 16. Karena dia mengasihi manusia berdosa, mengasihi kita, maka dia utus anaknya untuk mati di atas kayu salib. Tetapi kalau dia mengutus anaknya mati di atas kayu salib, kenapa dia tidak izinkan semua manusia datang kepada Kristus untuk diselamatkan? Nah, di dalam bagian yang kedua ayat 22 di situ dikatakan, atau di ayat 23, karena engkau adalah manusia durhaka. Karena engkau orang Yahudi adalah orang-orang atau bangsa-bangsa yang jahat. Jadi dalam hal ini kita ketika melihat kepada penyaliban Kristus atau kepada karakter Allah, saudara jangan jatuh ke dalam satu kondisi yang mengatakan, oh kalau Allah itu kasih, maka Allah harus menyelamatkan semua manusia. Kalau dia tidak menyelamatkan semua manusia, berarti dia adalah Allah yang jahat, atau dia bukan Allah seperti itu. Saudara, Alkitab ada menyatakan satu hal lagi, kalau manusia itu adalah orang yang jahat. Artinya apa? Satu sisi kalau Allah ingin menyelamatkan manusia, itu adalah satu kasih karunia. Tetapi kalau Allah melewatkan keselamatan kasih karunia itu bagi orang berdosa, kita nggak pernah bisa berkata kalau Allah jahat. Yang jahat itu adalah diri kita. Yang jahat itu adalah orang-orang yang menyerahkan Yesus Kristus untuk disalibkan. Ini adalah satu prinsip yang saudara tidak pernah boleh lupakan atau abaikan sama sekali. Itu berarti bahwa ketika kita berbicara tentang Kristus atau berbicara tentang Injil Kristus, saya mungkin kasih sedikit ini dulu ya, satu kesimpulan untuk bagian ini. Injil Kristus, hal pertama adalah harus meninggikan siapa? Kristus. Ingat ya, Injil Kristus harus meninggikan Kristus dengan cara membuktikan kalau dia adalah Kristus. Dia adalah juru selamat. Dia adalah Tuhan itu. Dengan cara bagaimana? Mungkin bisa menggunakan kitab suci untuk menyatakan dan membuktikan bahwa Yesus digenapi oleh Tuhan, dan itu cara Petrus gunakan itu. Saudara boleh menggunakan rasio untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Petrus menggunakan hal itu untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan, dan dia sungguh-sungguh menyatakan kalau dia adalah juru selamat manusia dan bukan yang lain. Tetapi saudara, yang kedua adalah, saudara jangan pikir semua orang bisa datang kepada Yesus Kristus tanpa satu elemen yang penting yang kedua, yaitu kesadaran akan dosa. Selama saudara merasa dirimu benar, dirimu baik, dirimu lebih hebat dari orang lain, dirimu lebih layak dari orang lain, saudara nggak akan pernah sungguh-sungguh mengerti kematian Kristus dalam hidupmu. Spurgeon pernah berkata
Saya nggak kutip secara spesifik ya. Tapi dia ngomong kayak gini. Kalau orang tidak pernah mengerti tidak berpakaian, mungkin tidak dia menghargai pemberian pakaian dari orang. Kalau orang, ini saya mungkin agak ini aja, tapi intinya sama ya. Kalau orang tidak pernah mengerti lapar kayak gitu ya, semua yang dia mau makan dia bisa makan kayak gitu. Dia menghargai pemberian makanan dari orang lain tidak. Saya kadang-kadang kalau lihat memberi makan orang, terus terang saya ngomong sama istri saya, lebih baik kita mengikuti cara Alkitab. Kalau Alkitab berkata, berilah orang yang miskin untuk memberi mereka, memperhatikan mereka. Bukan orang-orang yang mampu. Maksudnya bukan hidup kita nggak pernah memperhatikan orang yang mampu kayak gitu ya. Bukan. Tetapi lebih baik fokus kepada orang yang tidak ada atau berkekurangan. Kenapa? Mereka memang nggak bisa balas kita. Tetapi justru di tindakan itu Tuhan akan memperhatikan kita. Tuhan akan berbuat baik. Tetapi kalau kita memperhatikan orang yang berada, orang yang berkecukupan, saudara, mereka hargai enggak? Satu sisi mungkin mereka bisa hargai. Tetapi kadang-kadang saya ngerasa mereka juga enggak menghargai. Kenapa? Kita beri, mereka beri lagi. Kita beri, mereka balikin lagi. Kita beri, mereka balikin lagi. Seolah-olah hutang budi kayak gitu. Padahal maksudnya adalah kalau sudah beri ya sudahlah, jangan, enggak usah harus balikin lah. Terima, itu aspek dari kerendahan hati juga kan. Terima itu. Tetapi saudara, ketika kita datang dan berkunjung kepada orang mampu, kadang-kadang saya juga mikir kayak gini ya. Makanannya berlimpah. Kadang makan gak habis. Berhari-hari. Itu pun kalau dimakan. Tetapi kadang-kadang gak dimakan. Ditinggal sampai expired date. Ada orang yang sudah expired diberikan ke orang lain. Yang dia pikir nggak bisa punya atau nggak ngerti hal itu. Saudara, orang yang tidak pernah berkekurangan, dia nggak akan menghargai pemberian orang. Saya mau katakan juga, orang yang tidak pernah mengerti dirinya berdosa, dia nggak akan mengerti penebusan Kristus, dan dia tidak akan mengerti ibadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan itu seperti apa. Itu sebabnya Petrus berkata, engkau ketika melihat Kristus mati, satu sisi itu adalah sesuatu yang menjadi rencana Tuhan. Tetapi di sisi lain, itu adalah akibat dari dosamu. Dan dosamu dan kejahatanmu yang menolak Kristus itu yang membuat Yesus Kristus disalibkan di atas kayu salib itu ya. Itu bukti yang kedua. Lalu bukti yang ketiga apa? Kalau Yesus Kristus itu adalah Mesias. Saudara boleh lihat di dalam ayat yang ke-24. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Artinya pada waktu kita bicara tentang Yesus adalah Mesias, pertama buktinya apa? Dia punya kuasa penyertaan Tuhan. Kedua, dia mati, tetapi Tuhan tidak biarkan dia mati. Yang ketiga adalah dia bangkit dari kematian. Seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Mungkin saya singkat aja berbicara tentang hal ini. Saudara boleh kutip sendiri ayat yang di bawah. Yaitu bicara, mengutip dari perkataan Daud yang berbicara tentang Yesus atau Mesias itu. Yang dikatakan adalah, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudara, di mana Daud? Apakah dia berdiri? Apakah Tuhan berdiri di sebelah kanan dia? Jawabnya enggak kan? Apakah dia hidup? Jawabnya dia mati. Dan istilah mati di sini, kebinasaan, dalam bahasa Yunani adalah Hades. Hades itu bisa merujuk kepada dua hal. Pertama adalah neraka. Yang kedua adalah tempat di mana orang-orang kudus Tuhan itu berada. Saya bukan ngomong neraka ya. Tempat orang-orang kudus Tuhan itu mati, atau menyatakan mereka mati, seperti itu. Intinya adalah mereka mati saja ya. Nanti kalau saya ngomong
neraka atau berada sepertinya orang-orang kudus Tuhan itu tidak mendapatkan keselamatan. Bukan seperti itu. Tetapi intinya adalah Hades dalam pengertian satu sisi bisa dikutip sebagai hukuman atau dalam neraka, tetapi yang kedua hanya dalam pengertian tempat orang mati berada. Dan Daud di mana? Petrus berkata kalau saudara baca di dalam ayat berikutnya, dia dikubur dan kuburannya tetap ada di antara kita. Kita masih bisa lihat itu kuburan Daud, dia masih ada di situ, tubuhnya masih ada di situ, atau jasadnya, tulang-tulangnya masih ada di situ. Kalau begitu siapa yang Daud katakan? Yaitu tentang Mesias. Dia bangkit dari kematian. Jadi Mesias bukannya tidak akan mati. Mesias bukan akan berada selama-lamanya dan duduk di atas tahta Daud sampai selama-lamanya begitu dia datang seperti itu. Dia memang akan duduk di atas tahta Daud selama-lamanya. Dia akan, di mana Tuhan akan berada di sisi kanannya untuk menyertai dia dan memimpin segala tindakan dia seperti itu. Tetapi setelah melalui proses kematian juga. Dan proses kematian itu juga adalah sebuah pimpinan Tuhan bagi kehidupan seorang Mesias atau Yesus Kristus itu. Dan yang berikutnya, yaitu keempat, adalah dia bukan hanya bangkit, tetapi dia didudukan di sebelah kanan Allah atau Bapa. Saudara, saya percaya satu sisi kebangkitan itu menyatakan pemuliaan dari Yesus Kristus. Kebangkitan itu menyatakan kalau Yesus Kristus tidak dikuasai oleh maut. Kuasa maut kalah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dia adalah orang yang benar itu. Tetapi pada waktu Yesus diangkat ke sorga di hadapan 500 orang yang menjadi saksi mata langsung daripada kenaikan Kristus dalam tubuh fisik itu. Di situ menyatakan suatu pemulihan yang dialami oleh Kristus dengan menempatkan kembali posisinya sebagai Allah yang setara dengan Bapa. Dia bukan Bapa, tetapi dia adalah Allah anak yang setara dengan Bapa. Tetapi kalau dia adalah Allah anak yang setara dengan Bapa, dia posisinya adalah Allah. Kenapa dia tidak langsung diangkat saja ke sorga tanpa melalui tubuh yang diangkat seperti itu? Dan kenapa dia harus dikatakan bahwa dia harus ditempatkan dan didudukan di sebelah kanan Allah Bapa? Ingat, dia bukan Allah saja, tetapi dia adalah Allah dan manusia juga. Sebagai Allah, dia nggak perlu dikembalikan posisinya. Kalau saudara baca Filipi pasal 2, saudara bisa lihat perendahan dia ada step-stepnya. Tetapi begitu dia dimuliakan, Filipi langsung ngomong, tapi Bapa memuliakan dia. Tetapi di dalam bagian Injil Lukas, Kisah Para Rasul pasal pertama, lalu di dalam Injil Matius, saudara bisa lihat itu, atau keempat Injil saudara bisa lihat, kalau Yesus diangkat oleh Bapa dan didudukan di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa? Karena bagian manusianya butuh dimuliakan. Ya. Dan itu adalah satu gambaran kemuliaan. Walaupun kita tidak bisa menempatkan posisi Kristus itu, tetapi kita juga akan turut dimuliakan di dalam tubuh fisik kita ketika Kristus datang untuk kedua kalinya. Seperti itu ya. Tetapi kalau saudara baca di dalam Efesus 1 ayat 20 dan 21. Di situ ada hal lain yang dikatakan oleh Efesus atau oleh Paulus. Kita buka saja ya. Efesus 2 ayat ke-20 dan 21. Ini kok 2? Efesus 1 ayat 20 dan 21. Efesus 1 ayat 20 dan 21. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Pada waktu Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Paulus mau ngomong apa? Itu adalah satu kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia,
yang setara dengan Bapa, tetapi ada unsur apa? Kekuasaan, pemerintahan, otoritas, di mana ketika dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka dia berkuasa atas semua makhluk yang ada di dalam dunia ini. Dan saudara, di dalam khotbah Petrus itu dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Lalu respon dari orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus bagaimana? Dia berkata bahwa, apakah yang harus kami lakukan, saudara Petrus? Karena hati mereka sangat terharu. Atau di dalam bahasa Inggrisnya atau Yunani adalah hati mereka begitu tertusuk sekali oleh perkataan Petrus. Karena itu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Saudara, saya mau ngomong apa ya? Yaitu ini. Pada waktu Petrus bilang, bukti dia Mesias adalah dia melakukan mukjizat, mati, bangkit, lalu dimuliakan duduk sebelah kanan Allah sebagai penguasa, atau istilah lainnya adalah sebagai hakim dari manusia. Saudara, bagaimana nasib dari orang-orang Yahudi yang telah membunuh Yesus Kristus atau menolak Yesus Kristus? Bisa lari enggak? Enggak bisa. Saudara pernah tidak mengalami satu situasi di mana saudara terpaksa harus lewati itu karena saudara enggak ada jalan keluar lain? Akhirnya saudara sudah usaha sebagaimana semampu saudara. Misalnya saudara berhutang banyak ya. Saudara coba cari teman, nggak bisa tolongi hutang. Saudara cari keluarga, hutangnya karena terlalu besar, maka keluarga juga nggak bisa bantu. Akibat dari hutang itu adalah saudara akan dituntut untuk dihukum dalam penjara, misalnya seperti itu. Saudara hutang ratusan juta misalnya, atau eman seperti itu. Gimana mau balikin? Saudara usahain, betul-betul usahain, masih banyak ratusan juta yang menjadi hutang saudara atau miliaran. Nggak ada jalan lain kan? Kecuali apa? Saudara ditangkap, saudara diadili, saudara dipenjarakan. Itu sesuatu yang bukan ada di dalam kuasa kita. Nah, Petrus di dalam khotbahnya pada waktu meninggikan Kristus, menyatakan siapa Kristus, dia mengajak orang-orang Yahudi itu melihat Yesus yang ditinggikan oleh Bapa itu adalah Yesus yang kamu tolak. Dan pada waktu Bapa meninggikan dia, bukan hanya mendudukkan dia di tempat yang mulia, tetapi menempatkan dia sebagai pribadi yang berkuasa atas dirimu, yang akan menghakimi dirimu. Saudara yang menolak Yesus akan ngomong apa? Saya yakin kalau saudara mengerti istilah dosa, itu adalah saya menolak Kristus. Kalau saudara mengerti walaupun saudara tidak hidup sejaman dengan Yesus Kristus dan saudara yang tidak menyalibkan Yesus pada waktu itu dan tidak berkata salibkan dia, atau saudara yang tidak berjalan di bawah kayu salib itu lalu berkata, kalau kamu adalah Mesias, turun dong dari kayu salib itu. Tetapi kalau saudara tetap tidak percaya kepada diri dia, saudara adalah bagian dari orang yang tetap menolak dia dan menyalibkan dia kembali dalam hidupmu. Tapi Alkitab berkata berdasarkan saksi mata dari orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang juga sempat meragukan siapa Yesus Kristus, melihat dia sudah dinaikkan oleh Bapa ke sorga dan diberikan otoritas itu, berarti dia akan menjadi hakimmu. Suatu hari cepat atau lambat, apakah waktu dia datang kembali yang kedua kali, atau ketika kita meninggal dunia, kita akan menghadap dia. Saudara mau ngakui, saudara tidak mau akui, dia tetap adalah Tuhan itu dan hakim itu. Dia tetap adalah juru selamat manusia kalau saudara berteriak kepada dia untuk meminta keselamatan dari dia. Tapi kalau saudara menolak dia, saudara tidak mau mengakui dia adalah juru selamatmu, dia akan tampil di depanmu sebagai hakim yang saudara tidak akan pernah bisa menolak keberadaan dia dan tidak mau mengakui kalau diri dia itu adalah hakim atas hidupmu. Dia tetap akan menjadi hakim itu. Itu sebabnya orang-orang Yahudi yang mendengar kalimat dari Petrus ini langsung tertusuk hatinya, lalu berkata, apa yang harus kami perbuat saudara? Karena mereka sadar mereka berdosa,
mereka jelas-jelas telah menolak Mesias utusan dari Tuhan Allah itu. Saudara, bentuknya di dalam zaman kita nggak harus seperti mereka yang menyalibkan Yesus Kristus. Tetapi bentuknya bisa dalam pengertian saudara tidak percaya kepada Kristus. Dengan satu statement yang menyatakan bahwa saya tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi juga bisa dalam bentuk yang lebih halus. Saudara tidak mau tunduk di bawah otoritas firman yang dia katakan. Itu adalah penolakan terhadap Kristus. Kenapa saya bilang kayak itu? Karena pada waktu Petrus mendengar pertanyaan dari orang-orang Yahudi ini, apa yang harus kami perbuat saudara? Petrus bilang, bertobatlah, lalu berilah dirimu dibaptis, dan terimalah karunia roh. Saudara, artinya apa? Pada waktu kita adalah orang yang mengaku Kristus adalah Tuhan, Mesias itu, kita datang dan memanggil nama dia, hal pertama yang saudara harus alami adalah bertobat. Bertobat itu bukan hanya bicara tentang perubahan cara pikir, tetapi perubahan dari arah hidup, perubahan dari gaya hidupmu sebagai pengikut Kristus. Makanya bertobat metanoia berarti berbalik arah 180 derajat untuk menuju kepada arah yang lain itu. Kalau saudara bicara saya percaya kepada Kristus, tetapi hidupmu persis seperti manusia lama yang belum pernah mengenal Kristus, saudara belum bertobat. Harus bertobat. Ubah cara pikirmu seperti Alkitab. Ubah gaya hidupmu seperti Alkitab. Ubah tujuan hidupmu, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam Kristus Yesus. Itu baru namanya pertobatan. Tetapi pertobatan itu bukan sesuatu yang boleh disimpan untuk disembunyikan bagi diri saudara sendiri tanpa diketahui oleh orang lain. Alkitab berkata, kamu harus memberi dirimu dibaptis. Saudara, saya nggak bahas baptisannya selam atau percik seperti itu. Tetapi yang saya mau katakan adalah pada waktu seseorang dibaptis, khususnya orang Yahudi, itu artinya apa? Dia harus memutuskan hubungannya dari kehidupannya sebagai orang Yahudi di masa lalu dia, yang berpikir bahwa keselamatan itu bisa melalui perbuatan baik, yang berpikir bahwa kalau dia adalah keturunan Abraham yang darah daging asli Abraham, Yakub, maka dia pasti adalah umat Tuhan yang diselamatkan di dalam Kristus atau di dalam Tuhan seperti itu, karena mereka adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, dan mereka tidak berdosa seperti itu. Tapi mereka harus menyatakan kalau mereka putus dari semua pengertian itu dan mereka membutuhkan Kristus dalam hidup mereka untuk menghapus dosa mereka. Ada satu, kalau nggak salah Longenecker ya namanya, penafsir atau pengkhotbah juga, dia berkata seperti ini. Baptisan itu bagi orang Yahudi diperuntukkan bagi orang yang berdosa dan bagi orang yang bukan Yahudi. Jadi kalau sampai orang Yahudi memberi diri mereka dibaptis, itu penyangkalan diri yang besar sekali bagi orang Yahudi itu. Tetapi mereka harus beri diri mereka dibaptis. Mereka harus menyatakan sekarang mereka adalah orang yang menjadi milik Kristus. Mereka adalah orang yang sudah mati bagi dosa karena Kristus mati dan bangkit bersama Kristus yang bangkit dari kematian. Mereka tidak lagi hidup di bawah otoritas daripada Taurat Musa itu, tetapi mereka hidup di dalam anugerah cinta kasih daripada Yesus Kristus. Atau mereka tidak di bawah kuasa dosa, tetapi mereka hidup di bawah kuasa daripada kasih karunia kehidupan Yesus Kristus. Dan ini menyatakan kalau kita adalah orang Kristen, saudara tidak pernah bisa menjadi orang Kristen yang hidupnya sendirian tanpa komunitas. Saudara tidak pernah bisa hidup sebagai orang Kristen dengan identitas orang lain, atau orang Muslim, atau orang Buddha, atau orang Hindu, atau orang ateis. Saudara nggak bisa seperti itu. Kalau saudara adalah orang Kristen yang bertobat, saudara harus hidup sebagai orang yang beridentitas orang Kristen dalam gaya pikir saudara dan gaya hidup saudara yang berubah dan tujuan hidupmu yang berubah. Satu lagi, karunia roh diberikan pada waktu itu, maka saudara akan menerima Roh Kudus. Tapi begitu bicara tentang Roh Kudus dan satu gaya hidup yang berubah, berarti saudara harus bertumbuh di dalam pengudusan. Itu orang Kristen.
Jadi kalau saudara selama bertahun-tahun jadi orang Kristen gak ada pertumbuhan sama sekali, saudara gak merasa menikmati hidup sebagai orang Kristen dan menikmati melayani Tuhan dan menikmati belajar firman dan bertumbuh dalam firman, hati-hati. Saya katakan bertobatlah. Bertobatlah. Karena Tuhan menghendaki keselamatanmu, bukan kebinasaanmu. Dan itu sebabnya ketika orang itu mendengar, mereka memberi diri mereka bertobat, dibaptis, menerima karunia roh, mereka diselamatkan. Dan luar biasa sekali, pada waktu itu 3.000 orang diselamatkan. Suatu anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi mereka ya. Tapi pertanyaan saya, saudara terima belum anugerah itu? Saudara miliki tidak anugerah itu? Kiranya Tuhan boleh berkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam doa. Kalau saudara belum menerima berkat itu, mari minta pengampunan dari Tuhan. Minta Tuhan menebus dosamu. Minta Tuhan sungguh-sungguh tinggal di dalam hatimu. Gak ada dosa yang terlalu besar untuk Tuhan ampuni. Karena orang yang menyalibkan Kristus dengan tangan dia, kalau datang kepada Kristus, tetap diampuni oleh Kristus. Kiranya Tuhan boleh berkati kita ya. Sambil kita berdoa, kita akan mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus yang memperingati kematian Kristus untuk menebus dosa kita 2000 tahun yang lalu. Mari kita berdoa. Kami berdoa bersyukur Bapa untuk firman dan karya penebusan yang Kristus lakukan bagi diri kami. Kami adalah orang yang berdosa. Kami adalah orang yang sering kali mendukakan Tuhan. Kami adalah orang yang sering kali merasa diri kami lebih baik dari orang Kristen yang lain. Kami adalah orang yang sering kali merasa diri kami bahwa prinsip hidup kami, cara hidup kami, nilai-nilai hidup kami adalah yang paling benar dan bukan cara hidup dan nilai-nilai yang Alkitab atau firman-Mu katakan. Tolong ampuni kami ya Tuhan, kesombongan kami, ketinggian hati kami di hadapan Engkau. Biarlah ketika kami hidup, kami boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang layak untuk dihukum oleh Tuhan, yang dibinasakan di dalam kekekalan. Tetapi karena kasih karunia-Mu yang begitu besar akan dunia ini atas kehidupan kami, Engkau boleh mengaruniakan anak tunggal-Mu untuk mati di atas kayu salib demi untuk menebus dosa kami. Karena itu ya Bapa, sekali lagi kami mau mengkonfirmasi iman kami di hadapan Engkau. Kami mau kiranya Engkau boleh sungguh ampuni dosa kami di dalam Kristus. Dan kami mohon kiranya Engkau boleh sungguh-sungguh tinggal di dalam hidup kami, diri kami secara pribadi, sebagai orang-orang yang menjadi milik-Mu, umat-Mu sampai selama-lamanya. Tolong karuniakan pertobatannya Bapa. Tolong karuniakan perubahan hidup ya Bapa. Tolong karuniakan pengudusan dalam diri kami. Tolong karuniakan kecintaan kami akan Tuhan yang lebih besar lagi. Dan juga kecintaan kami akan firman dan ketaatan kepada firman yang lebih besar lagi. Dan kiranya semua itu boleh membawa satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga sekaligus menjadi suatu kehidupan yang menyatakan kasih Kristus ada di dalam kehidupan kami. Anugerah penebusan Kristus ada di dalam kehidupan kami. Dan juga satu kehidupan yang boleh menyaksikan kalau Kristus juga telah mengasihi kami kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Tolong kami ya Tuhan, hingga ketika kami hidup, orang tidak melihat kami sebagai iblis yang melawan Kristus walaupun kami mengatakan diri kami Kristen. Kami tidak mengeraskan hati kami terhadap firman-Mu, tapi mereka boleh sungguh-sungguh melihat kalau kami adalah anak-anak Tuhan yang menjadi milik-Mu sendiri di dalam Kristus. Kami berdoa, bersyukur, dan mempersiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus juga pada siang hari ini. Kiranya Engkau boleh berkati kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus. Tolong kami ya Tuhan, hingga ketika kami menerima perjamuan kudus, kami boleh menerimanya di dalam iman kepada Kristus, hingga kami tidak berdosa di hadapan Engkau. Tetapi juga membuat kami sadar bahwa kami tidak boleh meneruskan dosa kami di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.